Ya, baik. Kita hari ini adalah agendanya sesuai dengan undangan kami yang memang disambut oleh Saudara Asnur Husin, yang memang hari ini kita karena ada itikat baik dari yang bersangkutan, akhirnya malam ini telah terjadi sebuah kesepakatan damai. Artinya yang permasalahan kemarin hari ini telah islah ya Tat ya. Jadi seperti itu. Mungkin apa aja tadi yang dibahas? Poin-poinnya ya paling penting ya seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu di media, ya semua udah sesuai dan secara teknis nanti akan diatur secara internal seperti itu. Mungkin ada klarifikasi nggak sih atas kasus yang kemarin gitu dari pihak terduga pelaku gitu? Silakan Bang Husin. Ya, saya mau sampaikan nggak? Ya, baik, mungkin dalam hal ini adanya keterlambatan kali ya dalam mekanisme untuk memberikan laporan, ya mungkin ini sebuah pembelajaran lah untuk tertib akar administrasi kedepannya. Mudah-mudahan kita dalam kegiatan apapun itu bisa akan tertib administrasi gitu. Itu sih. Ya artinya itikat baik beliau dengan ada beberapa kewajiban yang belum tertunaikan dari pihak Asnur Husin. Setelah melalui islah ini, beliau ada itikat baik untuk menyelesaikan dengan jumlah yang sudah kita informasikan di video sebelumnya. Jadi ya saya menerima kehadiran beliau, berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bertabayun kan, wasyawirhum fil amri, segala sesuatu dan urusan ya harus dengan dimusyawarahkan gitu. Jadi biarkan nanti secara penyelesaian itu menjadi internal kami. Selebihnya yang pasti beliau ada etikat baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban beliau gitu. Berarti tadi sudah diceritakan mengenai penggelapan dana itu dikemanakan gitu. Gimana? Ya, seluruhnya kita sudah saling klarifikasi. Artinya dari Saudara Asnur juga sudah sampaikan dan untuk masalah angka pun sudah sesuai. Jadi artinya kita hari ini malam ini memang sudah ditempuh dengan jalur damai seperti itu. Ya. Mungkin tadi ada kesepakatan antara Ustadz dan Mas Husin itu. Intinya gini, ada beberapa laporan secara keuangan yang beliau harus laporkan. Karena di data itu ada beberapa puluh titik ya, yang secara donasi tunai belum terlaporkan. Nah itu yang kami minta dengan data. Tadi Saudara Asnur sudah menyampaikan dan sudah memberikan laporan di lapangan. Itu kita harus cross check dulu. Ya kalau saya hanya melihat ketika sesama muslim ada itikat baik ya kenapa enggak gitu kan. Mana yang menjadi hak pihak lain selain yayasan akan beliau selesaikan. Mana yang menjadi kewajiban beliau untuk dilaporkan ke yayasan akan juga dilaporkan. Intinya itu. Tapi Ustaz diberi waktu nggak sih untuk melakukan pelunasan uang tersebut? Itu ada, kita sudah atur secara ini ya internal, artinya kan tenggang waktu itu juga nanti ini ya antara Saudara Asnur dan kami itu memang kita udah ada kesepahaman lah gitu, seperti itu. Gitu. Mas Husin sendiri gitu, ketika melakukan ini gitu, mungkin kurang tertib dalam melaporkan keuangan gitu kan, kalau di sini Mas omongannya. Pernah nggak sih terpikir sampai akhirnya Ustadz sampai berbuat seperti ini waktu kemarin tuh sampai konferensi pers? Padahal kan komunikasi sebenarnya bisa gitu, kemarin kemana aja Mas? Ya, pada saat itu memang kita bukan gimana ya, mungkin juga dari beberapa kawan-kawan juga tahu gitu kan, kalau yang namanya mengumpulkan notas dan segala macam itu mungkin hal yang apalagi laki-laki gitu kan, hal yang sangat-sangat ya kurang mungkin malu lah bisa dibilang gitu.
Nah sehingga itulah yang membuat penundaan tersebut gitu kan, sehingga ya ini menjadi PR gitu kan. Untuk kedepannya dalam kegiatan apapun itu ya harus tertuang by data gitu kan. Alhamdulillah ya tadi kita juga udah serahkan gitu kan, nanti mudah-mudahan kita cross check secara bersama gimana nanti hasilnya ya Pak Teguh ya, gitu. Tapi Ustadz mungkin ini jadi kayak pembelajaran nggak sih ke Betul, depannya dalam banget. menerima donasi dan segala macam dan memberi kepercayaan kepada orang sendiri. Betul. Nah, jadi gini, secara sistem yayasan kita nih udah kita atur sebaik mungkin, setransparan mungkin. Jadi ketika itu seharusnya dimanfaatkan dengan baik, fasilitasnya sih udah sangat-sangat nyaman ya, tinggal berjalan aja gitu. Makanya saya berpesan untuk perihal donasi ini memang harus tertib administrasi. Ini titipan uang umat gitu. Jadi tim di lapangan memang harus betul-betul transparan, terbuka, sehingga yayasan juga ketika memayungi tidak merasa dirugikan kan gitu. Nah makanya pelajaran buat juga teman-teman yang lain di lapangan ini, coba diperbaiki segala administrasinya supaya tertib, terus komunikasi juga tetap dijaga sebaik mungkin gitu ya. Karena bagaimanapun kan yang penting itu komunikasi ya. Ketika hanya satu arah, nanti juga nggak sampai itu pada titik yang menjadi misi kita bersama gitu. Ya ini pelajaran buat semua, terutama pelajaran buat saya, bahwa ya alhamdulillah kalau di pihak kami sih tertib administrasinya ada semua by data ya. Cuman juga harus didukung oleh tim yang ada di lapangan. Sehingga sinkronize apa yang kita mau itu terwujud bersama. Nah, kejadian ini mudah-mudahan jadi hikmah, jadi pelajaran supaya urusan dunia tuh harus betul-betul dicatat. Karena bagaimanapun seperak dua perak itu adalah amanah. Nah itu harus kita sampaikan gitu, jangan sampai tanggung jawabnya kan dunia akhirat gitu. Sebenarnya Mas Hussein ketika kemarin kan sempat Mas Hussein bilang kayak ngumpulin nota dulu segala macam biar bisa diserahkan ke Pak Ustadz lengkap gitu kan yang kemarin ketinggalan. Gimana sih cara dari Mas Hussein sendiri sampai bisa mengumpulkan itu semua, sedangkan tadi Mas Hussein bilang sendiri untuk kayak seorang kita nih laki-laki mau beresin kayak masalah nota-nota kayak gitu tuh kayak agak sulit gitu. Gimana bisa apa dibantu sama tim yang lain atau seperti apa? Mungkin ada bukti yang tertinggal Kak, dalam konteks itu kita transaksi transfer gitu kan atau QRIS. Nah kalau untuk sistem nota mungkin kayak yang makan beli minyak atau segala macam juga ada beberapa yang tidak tertuang karena mungkin dalam hal tersebut yaitu dia tadi kita lupa, kemudian juga rasa malu gitu kan, karena hal yang biasa itu ya udah selesai gitu kan, udah beli bayar selesai gitu sih. Yang kita kumpulkan itu yang masih ada di kita gitu. Kemarin berapa lama tuh Mas untuk Untuk mengumpulkan semua itu. bukti-buktinya? Sebenarnya nggak lama, tinggal buka database di M-Banking gitu kan, karena kan kalau misalnya transfer atau segala macam gitu. Kalau untuk beberapa kayak bayar hotel apa segala macam itu memang sudah selalu ada di catatan gitu kan di setiap laporan. Cuman yang sulit itu untuk merekapnya itu gitu. Yang rasa malasnya itu bukan sulit. Rasa malasnya itu di situ. Jadi udah selesai ini acara ini udah selesai gitu. Nah selama ini juga seperti itu. Jadi sehingga kita terbawa dengan yang namanya terlena. Itu sih. Ini jadi kayak pembelajaran nggak sih buat Mas Hussein sendiri dalam mengelola keuangan? Kan bisa dibilang Mas Hussein sudah dipercaya sama Ustadz juga untuk bekerja sama, tapi ternyata sempat lalai akan nota-nota dan bukti pengeluaran sendiri sampai terjadilah seperti ini gitu loh. Jadi kayak pembelajaran nggak sih untuk Mas Hussein? Iya sangat gitu kan, sangat. Artinya kedepannya itu yang kayak tadi dibilang Ustadz, urusan dunia itu memang harus by data gitu kan, apalagi menyangkut dengan yang namanya donasi supaya tidak ada unsur fitnah gitu kan. Mungkin kedepannya setiap kita berjalan, setiap kita berkegiatan sekecil apapun itu akan kita tekankan untuk yang namanya ada bukti gitu kan, yang tertera mau itu 1.000 rupiah gitu. Berarti ya
sekarang kedepannya akan komunikasi akan lancar dalam perkara hari ini gitu atau gimana? Ustadz sama Bang Hussein? Kalau ya sebagai sama muslim silaturahim ya harus ya. Kan kata Rasul silman qata'aka. Sambung terus silaturahim gitu. Tapi mungkin untuk urusan kerjasama kita hold karena masih banyak hal-hal yang harus beliau laporkan dulu ke yayasan gitu loh. Supaya kalau bahasa Pak Teguh clear and clean. Jadi supaya jelas saling belajar lagi gitu kan. Yayasan juga alhamdulillah apa yang menjadi kewajiban yayasan ke tim di lapangan sudah kita tunaikan semua. Tinggal pembelajaran ke depan ya saya juga berharap Bang Hussein beserta tim belajar lagi nih bagaimana mengelola keuangan supaya lebih rapi, mendata masjid-masjid yang lebih potensial gitu ya. Artinya potensial untuk kita bikin acara. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal justru yang udah jauh-jauh tapi ternyata karena kurang komunikasi akhirnya pelaksanaannya tidak maksimal. Gitu. Jadi banyak pelajaran dari hal inilah. Akan di hold sampai kapan Ustadz? Mungkin apakah sampai jangka waktu panjang kah? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Waduh. Ya, yang pasti kami masih menunggu laporan. Saya yakin Bang Asnur Hussein ini orang baik gitu ya, punya niat baik. Jadi apa yang menjadi kewajibannya ya dalam interval waktu yang sudah disepakati secara internal, termasuk dengan Pak Teguh, insya Allah lah akan beliau tunaikan kewajibannya gitu. Gitu Mbak. Teguh, ini kan tadi sudah ada perjanjian, tanda tangan berarti kan masing-masing nih. Kalau jeleknya nih terjadi penyimpangan yang tidak inginkan kembali. Pastinya itu one prestasi ya, terus ya pasti kita akan angkat kembali. Pastinya itu ya kita akan tempuh jalur hukum seperti itu. Ya saya yakin lah saudara Asnur Hussein tidak akan seperti itu karena kan ini pembelajaran yang sangat mahal ya, sangat mahal ya. Jadi masa iya orang akan seperti keledai, seperti itu. Berarti tetap ada iniannya ya. Di surat perjanjian itu ada. Itu standar. Ketika seseorang yang melakukan sebuah perjanjian tidak melakukan dalam perjanjian tersebut, pastinya dia lalai, one prestasi ya kita akan lakukan gugatan hukum kembali seperti itu. Berarti ini tetap akan diawasi ke depannya Bang? Pasti Ya. kita akan awasi. Dikawal terus. Kawal terus. Kalau saya kerja tuntas ya. Boleh dong salaman kan? Oke. Gini dong kayak calon coblos kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Aman? Aman semuanya. Ada yang perlu dihabok lagi? Tadi ada asinan ya? Makan asinan dulu ya.